Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Dream Indonesia. Selamat datang di channel Dream Indonesia. Kembali lagi dengan saya Robi Yahya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video dari yang sudah lalu tentang 4 tingkatan berbisnis properti ya. Kita sudah masuk ke tingkatan yang ketiga, yaitu adalah developer ya. Nah, ya tentunya teman-teman sudah banyak tahu sih apa itu developer properti ya. Jadi kebanyakan pemahaman orang awam itu kan developer ya sudah yang punya perumahan gitu. Nah, ternyata di situ proses bisnisnya lumayan kompleks teman-teman. Dan bisa dibilang ya kompleks lah ya, bukan lumayan kompleks tapi memang kompleks. Jadi developer itu tingkatan yang ketiga itu ada beberapa bidang ilmu yang ada di dalamnya gitu. Ini saya ceritakan sedikit tentang developer. Ya, saya nggak bahas terlalu panjang juga. Jadi developer itu tugasnya adalah mengakuisisi lahan. Jadi mengakuisisi lahan itu dalam artian ya sudah membebaskan lahan ya, meng-create sesuatu yang awalnya itu lahan tidak berbentuk ataupun tidak ada nilainya, itu dirubah menjadi ada nilainya. Nah, itu developer sebenarnya, mendevelop, membuat kawasan gitu. Jadi si developer ini itu tugasnya adalah mengakuisisi lahan. Kemudian dari lahan ini disetting, dibentuk menjadi kawasan perumahan. Bisa perumahan ya, bisa kondotel ataupun kos-kosan ataupun soho gitu, banyak jenisnya. Tergantung developernya mau main di pasar yang mana. Dari setelah dia desain, dia jual gitu loh. Nah, keuntungannya dari mana Mas? Keuntungannya ada dua. Dari margin ya, dari margin atau selisih yang dia dapatkan. Misal beli lahannya 100.000 misal, setelah dihitung biaya dan lain-lain semuanya, ternyata lahannya dijual seharga 500.000. Nah, itu kan sudah ada margin dan lain-lain. Yang kedua, profitnya atau penghasilannya dari passive income. Kok bisa di mana Mas maksudnya passive income? Jadi developer itu selain dia menjual perumahannya, dia kan bisa mendapatkan aset yang lain. Atau begini, perumahan itu tidak seluruhnya tanahnya itu digunakan untuk rumah ya teman-teman. Informasi untuk teman-teman semua. Biasanya itu ada namanya KDB, koefisien dasar bangunan. Jadi di setiap daerah itu bisa berbeda-beda tergantung lokasinya. Itu KDB-nya berapa? Maksudnya KDB itu berapa sih lahan yang bisa digunakan untuk perumahan, untuk dijadikan rumah. Misal gini, ada lahan seluas 1.000 meter atau 10.000 meter deh, 10.000 meter persegi atau 1 hektar. Nah, itu di dalam 1 hektar itu nggak semua dibuat rumah. Karena di situ ada nanti jalan ya kan, terus juga taman, fasum, lapangan, masjid. Ada juga yang namanya fasos ya, seperti pemakaman dan lain-lain, masih ada selokan gitu. Jadi koefisien dasar bangunannya itu kalau di Jawa Timur, di Jember yang saya tahu itu 30-70. Jadi 30% itu digunakan untuk fasum, yang 70%-nya digunakan untuk rumah gitu ya. Nah, kenapa makanya kok di perumahan itu harganya ini ya tambah mahal ya di perumahan? Ya memang nggak bisa dibandingkan dengan lingkungan yang lain yang bukan perumahan teman-teman. Kenapa? Karena kita korban lahan gitu loh. Lahan yang 30% ini kan harus ya kan kita beli, harus kita compare juga dong kan gitu. Harus ada gantinya juga dong. Makanya kenapa harga di perumahan itu cenderung lebih mahal daripada yang bukan perumahan. Tetapi kan dikit di perumahan itu yang kita jual juga ada lingkungan. Maksudnya lingkungan itu sekitarnya kan kita bentuk lingkungan di perumahannya itu kan ya gini deh. Bandingkan teman-teman kalau di perkampungan dengan di perumahan itu kan beda. Suasananya, lingkungannya kan beda. Gitu. Itu yang kita jual juga, itu yang di-create oleh develop juga gitu.
Saya terus terang alhamdulillah sekarang ya lagi belajar juga di developer ya, di bidang developer. Saya tergabung di developer properti syariah. Alhamdulillah sudah beberapa proyek yang saya kerjakan gitu. Dan mohon doanya juga untuk teman-teman semua, semoga kedepannya untuk channel RIM Indonesia ini lebih bermanfaat ya, lebih banyak informasi yang bisa saya share ke teman-teman terkait dengan bisnis properti. Ini next video kita akan membahas tentang tingkatan yang terakhir, yaitu adalah investor. Wah, ini gimana caranya investor ya Mas? Berarti investor ini butuh modal besar dong. Yaitu nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, untuk developer sendiri itu banyak disiplin ilmu yang ada di dalamnya yang saya sebutkan tadi. Salah satunya ya mulai dari akuisisi lahan ya kan, terus juga manajemen SDM, terus manajemen di kantornya sendiri, di internal kantornya. Terus juga ada disiplin ilmu di marketing juga, gimana cara menjual perumahannya, itu kan ada sub bisnis yang sendiri sebenarnya. Ya bisa dibilang agen itu tadi. Terus yang selanjutnya bisa juga ada disiplin ilmu konstruksi. Jadi nggak mungkin juga developer bisa mengakuisisi lahan, bisa membebaskan lahan, tapi nggak bisa bangun gitu. Kan lucu. Ya bukan lucu, bodong berarti kan developernya gitu kan. Setelah itu juga bagaimana men-set atau men-setting kawasannya itu sehingga bisa menarik, jadi orang melihat itu langsung tertarik ya, kayak gitu. Itu kan ilmu-ilmu yang tidak dipelajari mungkin ya di bidang properti yang lain gitu lah. Makanya kenapa sebelumnya itu di flipper adalah saya sebut mini developer. Jadi dia meng-create atau menciptakan sesuatu cuma jumlahnya kecil gitu, mungkin 2-3 rumah gitu. Kalau developer kan unitnya kan sudah banyak gitu loh. Biasanya di atas 20 unit biasanya gitu. Nah, biasanya berbentuk perusahaan semua gitu ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang ingin berkecimpung atau terjun di dunia properti langsung mau ke loncat developer, nggak apa-apa, bisa silahkan. Asalkan teman-teman menguasai disiplin ilmu yang ada di dalam developer itu tadi, yang salah satu yang saya sebutkan tadi. Ya. Mungkin segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini ya, semoga bermanfaat informasinya. Dan saya juga ingatkan teman-teman jangan lupa subscribe ya channel ini untuk mendukung channel ini terus memberikan informasi yang bermanfaat, edukasi yang bermanfaat juga terhadap masyarakat Indonesia tentang properti dan dunia properti, bisnis properti, terutama properti syariah. Nanti kita akan bahas lebih beragam tentang properti syariah. Segitu dulu ya video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam RIM Indonesia.